Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan yang terputus terkait fuzzy logic tadi. Nah, ini saya lanjutkan. Saya mempunyai data, jadi langkahnya untuk membuat suatu sistem menggunakan metode fuzzy logic atau logika fuzzy, yaitu kita tentukan variabel input dulu. Ya, langkahnya adalah menentukan variabel input, kemudian setelah menentukan variabel input dan juga variabel output, kemudian di sini menentukan value dari masing-masing variabel. Value dari masing-masing variabel. Value di sini kategori ya. Jadi kategori. Contoh, saya punya data. Ini data yang saya dapat saat mengerjakan program Upwork. Nah, jadi freelance Upwork. Nah, di sini ada term, kata, month, week, day. Nah, maka yang saya pakai karena inputan dari fuzzy itu harus angka ya. Ini harus angka, ini harus angka. Loh, kok monde kan bisa? Monde kan bisa dirubah ke 1, 2, 3 ya. Terus 3 ini sebagai variabel input, variabel outputnya adalah user. Nah, variabel input itu kan di sini month. Month ada bulan. Nah, bulan itu kan 1 sampai 12 ya. Berarti kita buat value-nya misalkan bulan awal sama bulan akhir. Nah, bulan awalnya itu antara 1 sampai 7, bulan akhirnya 6 sampai 12. Nah, ini terkait value. Nah, setelah menentukan value beserta nilai rentangnya. Ya, nilai rentangnya. Week juga sama, yaitu membuat value antara 1 sampai 4. Nah, week itu kan minggu, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3. Dalam satu bulan kan ada minggu sampai 4. Ada juga memang 5, tapi yang kita buat adalah 1 sampai 4, minggu ke-1 sampai 4. Kemudian di sini saya buat dua value-nya, yaitu awal sama akhir. Minggu awal sama minggu akhir. Nah, minggu awal yaitu 1 sampai 3, minggu akhir 2 sampai 4. Loh, nilainya kok ini ya, apa kayak kok nggak berkelanjutan, berkesinambungan, continue. Karena saya ingatkan di fuzzy itu harus bersinggungan. Jadi nanti pada saat membuat grafiknya harus bersinggungan. Ya. Terus day itu hari, Senin, Selasa sampai Minggu. Karena hari itu ada 7 dalam satu minggu, berarti saya buat weekend sama weekday. Weekend 5 sampai 7, weekday 1 sampai 5. Nah, setelah selesai membuat rentang dan value-nya, ini value dan rentang nilainya. Berikutnya adalah membuat grafik. Membuat grafik dari setiap variabel, baik variabel input ataupun output. Ya. Jadi harus dibuat grafiknya. Saya contohkan pakai pen ya, tapi biasanya saya kalau mau membuat terkait fuzzy itu saya pakai MATLAB. Ya, pakai MATLAB. Nah, ini contoh datanya tadi. Contoh, karena di sini ada month, ini month ya. Terus X dan Y. Jadi pada saat kita membuat grafik pasti ada koordinat X sama Y. Koordinat X adalah inputannya, jadi X itu inputannya. Y adalah fuzzy-nya atau membership-nya, biasanya disimbolkan dengan mu. Nah, kayak gini, mu. Kemudian, karena ada dua value, berarti nanti ada grafiknya dua. Nah, saman bisa menentukan nih, oh kalau awal saya buat turun grafiknya. Karena tadi saya di video sebelumnya itu sudah menjelaskan terkait macam-macam grafik. Nah, saya pakai yang sederhana dulu, yaitu menggunakan grafik linear, di mana di sini untuk yang awal saya buat grafik turun, ini turun, batasnya sampai 7. Terus untuk yang akhir batasnya 6 sampai 12. Jadi harus bersinggungan. Ini contoh bersinggungan. Contoh lagi yaitu week. Week. Ini week ya. Week. Minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Berarti saya buat 1 misal 4. Ini X ya. Dan ini Y. Y-nya itu batasnya hanya sampai 1 karena nilai fuzzy-nya
Untuk membership itu 0 sampai 1. Ini 0. Ini mu. Terus di sini awal itu 1 sampai 3. Misalkan saya buat turun 1 sampai 3. Ini 3 misalkan. Anggap baguslah rentangnya. Ya, ini 2. Nah, kalau 2 sampai 4 itu sini. Anggap ini garisnya bagus. Ini lurus ya, harus lurus. Ya, jadi yang ini adalah turun awal 1 sampai 3. Terus di sini akhir 2 sampai 4. Nah, ini untuk membuat grafik ya. Setelah selesai membuat grafiknya, baik grafik yang variabel input ataupun variabel output, langkah selanjutnya adalah menentukan rule. Ya, di sini. Membuat rule. Membuat rule-nya ya, kita cari di sini ya, kita lihat. Di sini ada variabelnya 3. Setiap variabel ada 2. Ya, ada 2 value-nya. Berarti untuk membuat rule-nya, hitungan rumusnya adalah variabel 1 berapa value-nya dikalikan variabel 2 berapa value-nya dikalikan variabel 3 berapa value-nya. Jadi masing-masing setiap value, jumlah value yang ada di variabel dikalikan, berarti ada 8 rule. Ada 8 rule. Rule yang pertama bagaimana? Nih, ada 8 rule. Terus saya buatkan rule-nya di sini, misalkan ini rule. Nah, ini value variabel month, variabel week, variabel day. Nah, ini outputnya. Misalkan outputnya nanti hanya ada naik turun, misalkan hanya 2 value juga. Ya, misalkan hanya 2 value juga. Nah, terus ini kita buat sesuai itunya. Berarti yang weekend sama weekday apakah perlu dibuatkan grafik juga? Iya, sama. Saya buatkan grafiknya sekalian biar paham ya. Ini yang day. Day itu hari ke-1 sampai ke-7. Berarti di sini anggap lurus ya, dan anggap sudah sesuai jaraknya, karena memang mohon maaf ini manual kan, nggak boleh sebenarnya manual. Nanti kalau kita membuat sistem beneran gunakan MATLAB untuk membuat grafiknya ya. 1 ini mu-nya ini 0. Misalkan weekday itu berarti misalkan saya buat turun 5 kan batasnya. Ini 5, anggap ini lurus. Ini weekday, nanti saya buatkan itu. Terus 5 sampai 7 itu naik. Misal. Berarti ini weekday 1 sampai 5 dan di sini adalah weekend. 5 sampai 7. Nah, 5 sampai 7. Oke. Ini selesai untuk membuat grafik, kemudian buat rule. Nah, berarti dimulai dari sini. Weekday, weekend. Berarti pasangannya adalah awal. Ini saya copy. Ini berarti akhir. Terus ini berarti awal semua. Karena ada 8 rule ya hitungan tadi. Nah, terus ini di copy lagi. Ini cara kalau sedikit ya, nanti kalau banyak ya disesuaikan akhir. Oke. Ada 8 rule. Ini rule-nya, rule ke-1 1, 2 1 sampai 8. Nah, outputnya gimana? Kalau awal weekday berarti mungkin sedikit atau turun. Kan terkait user ya, pengunjungnya sedikit atau rendah. Nah, boleh. Jadi outputnya harus dalam bentuk kategori. Sedikit
Misalkan weekend misalkan sedikit berarti banyak. Misalkan weekday tapi minggu akhir mungkin banyak. Ini contoh ya, saya buat rule-nya contoh. Terus misal weekend akhir banyak, sedikit misalkan banyak, sedikit, banyak. Ini contoh. Nah, dari masing-masing rule ini kalau sudah selesai, maka tahap berikutnya ini saya taruh di sebelah sini. Maka berikutnya adalah baru menentukan membership. Ini kalau ada inputan. Apa ya istilahnya? Menghitung membershipnya. Membership berdasarkan inputan variabel. Nah, terus barulah tahap yang di video saya sebelumnya, di channel saya sebelumnya itu kan ada suatu diagram blok. Nah, itu jadi ada inputan, dihitung, kemudian ada fuzifikasi, kemudian tahap inferensi, kemudian tahap defuzifikasi, dan nanti dari defuzinya output, menghasilkan outputnya yaitu bisa angka atau kategori. Kategori itu contohnya apa? Yaitu panas, dingin, sedikit, banyak, itu contoh kategori ya. Ini adalah tahapan membuat fuzzy logic. Nah, contoh membership sekarang. Saya kasih contoh ya dari grafik ini. Saya copy lagi. Saya copy ke sini. Nah, ini ya. Oh, maaf. Aduh. Nah, ini kan sudah ada batas-batasnya. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Tahap fuzifikasi itu seperti apa? Input, saya kasih input dulu. Tahap nomor 5. Input. Saya kasih inputan misalkan mon, yaitu bulan ke-6. Minggu ke-3. Oh, maaf, di sini ya, minggu. Nah, minggu ke-3. Kemudian harinya adalah free day. Jumat free day ya. Jumat itu berarti kalau kita inisialisasi berarti Monday itu kan 1. Ini ada inisialisasinya. Nah, ini ya. Berarti free day itu berapa? 5. Free day itu 5. Misal saya buat free day 5. Day-nya ke-5. Oke. Berapa ini outputnya? Maka tahapan berikutnya sebelum outputnya apa? Ini saya kasih tanda tanya. Nah, berarti langkah berikutnya apa? Nomor 6. Karena kan kita sudah membuat grafik, rule juga sudah. Berarti tahap nomor 6 adalah menghitung membernya. Menghitung membership. Oke. Membershipnya setiap variabel berarti mon. Mon itu ada 2, yaitu awal, value-nya. Kan ada 2 value ya. Awal sama akhir. Nah, itu harus diingat. Berarti kalau awal tadi grafiknya adalah turun. Ini ya. Nah, ini. Awal grafiknya adalah turun. Berarti rumusnya bagaimana? Cek juga di video saya sebelumnya terkait fuzzy logic. Nah, dicek di situ. Dimana rumusnya kalau saya tuliskan pakai if ya, atau pakai find. Nih. Saya delete. Nah, pakai pen ini kalau grafiknya turun. Grafik turun. Mohon maaf kalau tulisannya agak
lama karena memang nanti rumus biar ini. Jika kan pakai if ya, if x itu inputan, kan tadi batasnya ini kalau awal ya, awal harus sambil diingat di mana batasnya awal tadi 1 sampai 6. Kalau saya ada yang salah silakan dicek di channel saya sebelumnya. Maaf, di channel Nur Nafi ya, di video sebelumnya. Di sini. Nah, ini ya. Oh, maaf, awal itu 1 sampai 7. 1 sampai 7. 1 sampai 7. Kita cek. Ini ada batas A dan B berarti. Jadi 1 sampai 7 itu A dan B. A-nya 1, B-nya 7 ya. Maka jika X kurang dari sama dengan 1 A ya, kurang dari A, berarti nilai mu-nya kan tadi disimbolkan kayak gini, mu. Maka nilainya berapa? 1. Else if lagi, saya tulis else if, jika X lebih besar sama dengan 7, berarti 7 itu B, berarti mu-nya adalah 0. Ya. Terus tidak sama semua, berarti antara nilainya inputan itu antara 1 sampai 7. Jadi di sini berarti mu-nya rumusnya ini koma ya. Koma mu sama dengan B dikurangi maaf, saya tulis langsung ya batasnya ya. B itu batas, saya tulis langsung 7 dikurangi X dibagi B dikurangi A, berarti 7 dikurangi 1, 6. Nah, ini rumusnya ya. Saya tunjukkan, saya copy ke Excel biar nanti saya kirim contohnya ke teman-teman di Google Classroom ya, yang sedang kuliah mata kuliah saya yaitu kecerdasan buatan. Nah, ini grafik turun. Terus berikutnya yang naik. Saya tulis gini aja. Lebih cepat naik. Dimana ini grafik naik itu datanya tadi variabel value-nya adalah akhir gitu ya. Akhir. Dimana rentangnya adalah berapa tadi? Kita cek di Excel-nya. 6 sampai 12 ya, 6 sampai 12. 6 sampai 12, di mana A-nya adalah 6, B-nya adalah 12 ya. Ini wajib harus tahu. Nah, berarti rumusnya bagaimana? Jika if X itu inputan kurang dari sama dengan A-nya 6, berarti mu-nya adalah mu sama dengan 0. Else if jika tidak, jika X lebih dari sama dengan batasnya B adalah 12, berarti mu-nya adalah 1. Jika tidak semua, jika tidak pertama ataupun yang kedua, berarti nilai inputannya antara 6 sampai 12. Jika 6 kurang dari X kurang dari 12, berarti mu-nya, maka mu-nya rumusnya adalah X adalah inputan, dikurangi A-nya adalah 6, dibagi B dikurangi A, B-nya 12, A-nya 6, berarti 6. 12 dikurangi 6. Ini untuk yang grafik naik. Ya, grafik naik. Jadi ini harus diingat. Nah, karena saya pakai Excel, berarti lebih mudah ya. Nah, saya pakai Excel. Nah, ini contoh yang mount.
Nanti yang lainnya juga sama, tinggal menyesuaikan. Ini contoh. Nah, berarti ini bagaimana rumusnya? Ya, masukkan rumusnya itu di Excel ada. Jika nilai inputan kurang dari sama dengan 1, ngikuti rumus saja. Ini kan turun ya. Untuk yang awal turun. Berarti nilainya adalah 1. Jika tidak, apakah nilai inputan lebih dari sama dengan 7? Ini ya, sesuai di yang ini turun ini ya, turun. Maka nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Jika tidak semua, berarti rumusnya bagaimana? 7 dikurangi nilai inputan. Ini nilai inputan. Dibagi 6. Berarti B dikurangi A. B-nya 7 dikurangi 1, 6. Nih. Nah, ini nilai membership-nya. Nanti nilai membership tidak mungkin min. Kalau ada min, salah. Tidak mungkin lebih dari 1 berapa, pasti salah. Karena nilai fuzzy membership-nya itu antara 0 sampai 1, mentok 1. Ya, gini. Terus yang akhir. Yang akhir bagaimana? Yang akhir juga sama dengan if. Akhir itu pakai grafik turun ya, akhir. Grafik turun. Berarti if jika inputan kurang dari sama dengan 6, maka nilainya adalah 0. Jika tidak, if jika inputan lebih dari sama dengan 12, batas B-nya berarti 1. Jika tidak semua, berarti nilainya berapa? Kalau tidak semua, nilainya adalah X. X-nya adalah 6, dikurangi A, A-nya adalah 6, dibagi 12. Oke, sudah. Nah, ini caranya. Berarti semua variabel dan setiap value dari variabel itu dihitung membership-nya. Kalau sudah selesai nanti, barulah inferensi. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, karena nanti tugasnya adalah melanjutkan ini. Jadi yang absen, atau NIM aja ya, NIM. Ya, nanti yang NIM. Yang NIM. Nih, weekday sama weekend. Yang NIM belakangnya ganjil ini, NIM. Yang NIM belakang genap ngerjakan. Dilanjut berapa nilai membership-nya. Hitung ini ya. Nah, jangan di skip biar kalian paham. Terus nanti saya tunjukkan juga beberapa video-video saya yang terkait fuzzy, karena saya memang sudah pernah riset terkait fuzzy itu banyak sekali ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf tadi kepotong untuk zoomnya karena memang waktunya saya tidak punya istilahnya akun Zoom, jadi zoomnya itu hanya yang orang biasa pasti hanya maksimal 30 menit. Sekian, jangan di skip, pahami secara detail yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di Google Classroom atau menghubungi saya lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.